Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi, saya perkenalkan dulu teman-teman semua. Silakan dimulai dari Mbak Citra. Ya, perkenalkan, nama saya Citra. Saya hari ini akan menjelaskan berakhlak dari Pertamina. Silakan selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Lafina Imatul Bayina. Saya akan menggambarkan nilai berakhlak yang sudah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut, Mas Rama. Baik, perkenalkan, nama saya Rama Adi Pratama. Saya akan menjelaskan PT Kereta Api Indonesia. Baik, nama saya Iva Nurhayati. Saya akan menjelaskan tentang nilai core value akhlak dari PT Telkom. Akhir dari saya sendiri Alin Sofia. Saya akan menjelaskan tentang core value ASN di Kemendikbud Ristek. Demikian. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana penanaman nilai berakhlak ASN di instansi-instansi yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Nah, untuk yang pertama kita mulai saja dari saya sendiri, yaitu tentang yang saya pilih kemarin, yaitu Kemendikbud ya teman-teman. Yang pertama, core value berorientasi pada pelayanan. Nah, saya di sini memilih kampus sebagai bagian dari Kemendikbud. Itu bisa dilihat dengan dosen memberikan pembimbingan skripsi pada mahasiswa, kemudian pada bagian administrasi memberikan pelayanan akademik kepada mahasiswa. Dan yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini dapat dilihat dari pelaksanaan penerimaan mahasiswa yang dilakukan dengan jujur dan transparan. Kemudian dosen menggunakan fasilitas kampus sewajarnya untuk kepentingan perkuliahan. Dan contoh lainnya, tidak melakukan korupsi di lingkungan kampus saat menjabat sebagai struktural ya. Kemudian yang ketiga, kompeten. Ini dapat dilihat yaitu dengan mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri oleh dosen. Kemudian dosen juga bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat menggunakan media seperti YouTube atau media lainnya untuk mengoptimalkan perkuliahan jarak jauh selama pandemi. Itu contoh ini kompeten. Dan kemudian harmonis, contohnya menghargai setiap mahasiswa walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, menolong sesama rekan kerja, bisa juga berupa kerja bakti di lingkungan kampus. Dan selanjutnya loyal. Dosen bersama mahasiswa dapat melakukan ibadah bersama sebagai bentuk pengamalan dari sila yang pertama. Dan yang keenam adalah adaptif. Contoh penerapannya adalah dosen mengajar dengan menggunakan berbagai media untuk perkuliahan selama pandemi. Ini artinya dosen adaptif terhadap keadaan pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Dosen dan mahasiswa berkolaborasi dalam penelitian untuk menghasilkan produk yang inovatif. Nah, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah Mbak Citra. Silakan Mbak Citra. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Hari ini saya akan membahas salah satu BUMN ya Mbak, yaitu Pertamina. Seperti yang kita tahu sendiri, BUMN juga memiliki moto yang sama gitu ya, akhlak. Tapi di sini akhlak BUMN itu hanya itu amanah, sedangkan di kita itu akuntabel kan. Tapi tidak mengurangi makna bahwa artinya sama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi. Kalau akuntabel di Pertamina itu sendiri, Pertamina saat ini selaku perusahaan minyak dan gas di Indonesia bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan minyak dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Pertamina memastikan tidak ada yang tertinggal gitu ya, tidak ada yang tertinggal dalam segi penyediaan gas dan minyak dalam lingkup satu Indonesia seperti itu. Yang kedua adalah kompeten. Seperti yang kita tahu, Pertamina itu banyak prestasi yang sudah dicapai gitu ya, pendapatannya naik 35% dari 2016 ke 2022 ini gitu kan. Terus sudah gitu juga kinerja ekonominya cukup baik dan efisiensi energinya juga sangat maksimal gitu kan. Kemudian yang ketiga itu harmonis. Harmonis itu Pertamina itu memiliki beberapa kayak apa ya, menolong gitulah istilahnya ya. Pertama, Pertamina Foundation menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dan siswa. Kemudian ada My Berkah Pertamina. Di sini bagaimana menyediakan bantuan kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada loyal. Loyal di sini adalah salah satu contohnya yang saya ambil, ada salah satu pegawai Pertamina saat itu lagi sedang gempa di Palu dan dia tetap bekerja gitu. Dia memastikan keluarganya aman dan tetap kembali bekerja. Jadi pelayanannya maksimal gitu ya. Dia meskipun ada
hibah, dia tetap loyal terhadap instansinya, tetap bekerja, terus kemudian adaptif. Seperti yang tahu, tetap bersinergi. Sampai saat ini Pertamina mendapatkan Akhlak Award ya 2021 sebagai perusahaan BUMN terdepan yang menerapkan akhlak. Dan kemudian yang terakhir itu kolaboratif, tidak hanya berdiri sendiri gitu ya. Pertamina menekan kerjasama dengan beberapa instansi dan lembaga lain. Salah satu contohnya bekerja sama dengan BSI untuk mempercepat pembangunan Pertashop di Indonesia, Mbak. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, dan yang menggelitik saya karena akhlaknya ini dia juara 1 sih. Dia menang. Jadi itu bisa jadi role model kita. Baik. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Citra. Selanjutnya persilakan Mbak Lavi. Ya, terima kasih Mbak Ani atas waktunya. Jadi salah satu lembaga yang saya ambil sebagai contoh yang sudah menerapkan core value ASN berakhlak adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa saya memilih BPJS Ketenagakerjaan? Karena saya merasa saya sudah menerima manfaat secara langsung dari pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mencairkan JHT tersebut. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini adalah lembaga negara yang menyediakan pelayanan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Nah, core values yang sudah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan antara lain yaitu berorientasi pelayanan melalui website Lapak Asik. Jadi Lapak Asik ini merupakan bentuk penerapan nilai berorientasi pelayanan dengan untuk mempermudah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan JHT dengan cepat, praktis, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk nilai akuntabel, BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga sudah mempunyai aplikasi JMO yang dapat diakses oleh semua orang yang mempunyai gawai Android maupun iPhone. Nah, dalam aplikasi JMO tersebut kita dapat mengecek saldo kita setiap bulannya. Jadi sudah berapa saldo kita yang terkumpul itu sangat jelas terlihat, transparan dan juga akuntabel. Kemudian kompeten, nilai kompeten yang sudah diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini terbukti karena BPJS Ketenagakerjaan sudah memperoleh 2 penghargaan dari Asosiasi Jaminan Sosial Internasional dalam hal pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi dan juga program implementasi Return to Work. Jadi sudah jelas sekali bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sangat mumpuni atau kompeten. Kemudian harmonis, nilai harmonis yang diterapkan yaitu adanya pemberian santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada warga yang tidak mampu di Nusa Tenggara Barat. Kemudian loyal, BPJS Ketenagakerjaan ini juga meresmikan sebanyak 203 kantor cabang baru yang tersebar di seluruh daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal ini bertujuan agar semua masyarakat Indonesia dapat menjangkau manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian adaptif, aplikasi JMO tersebut juga adaptif karena mengikuti perkembangan zaman. Oke. Kolaboratif, BPJS Ketenagakerjaan sudah berkolaborasi dengan semua perusahaan untuk menjamin masa depan semua karyawannya. Demikian, terima kasih Mbak Ani. Baik, selanjutnya Mas Rama, silakan. Baik, selanjutnya dari saya yaitu yang saya ambil yaitu PT KAI, di mana saya ambil PT KAI ini adalah salah satu BUMN yang juga sangat besar di Indonesia, begitu ya. Juga sama seperti yang dikatakan Mbak Citra tadi bahwa PT KAI ini juga menggunakan core value akhlak. Walaupun A-nya di sini berbeda yaitu A-nya amanah, walaupun sebenarnya kontennya sama, akuntabel gitu ya. Nah, yang pertama berorientasi pelayanan. Untuk KAI sendiri dia sudah memiliki KAI Akses, jadi secara digital kita bisa menggunakan fitur digital ini untuk memesan tiket dan membatalkan tiket dan sebagainya. Kemudian secara akuntabilitas PT KAI ini pernah menerima penghargaan sebagai Indonesia Trusted Company ya, ini berdasarkan penerapan corporate governance-nya yang menandakan bahwa mereka termasuk BUMN yang akuntabel. Kemudian secara kompeten penerapan core value akhlak, KAI pernah meraih 8 penghargaan dari Menteri BUMN untuk indeks implementasi dari berakhlak. Kemudian harmonis, di PT KAI sendiri ada program yang namanya Bina Lingkungan, di mana mereka mengembangkan lingkungan yang lebih baik bekerja sama dengan masyarakat. Loyal, untuk loyal sendiri
PT KAI dimandatkan oleh pemerintah sebagai PT kereta yang aktif berperan dalam pengembangan transportasi berbasis rel, sehingga wilayahnya sudah ada di Semenanjung, Sumatera, dan Jawa. Kemudian adaptif pada masa pandemi ini, apalagi KAI sangat adaptif mencoba untuk mengadaptasikan khususnya transportasi pada kondisi COVID-19. Dan kolaboratif partnership yang sudah dibangun terutama pojok UMKM yang ada di setiap stasiun kereta api. Itu yang bisa saya sampaikan dari PT KAI. Terima kasih Mbak Ani. Baik, selanjutnya Mbak Iva. Baik, di sini saya untuk core value akhlak itu sendiri saya mengambil di PT Telkom. Sebelumnya akhlak diterapkan sebagai budaya perusahaan oleh Telkom itu sebelumnya itu sudah ada. Tapi di Telkom namanya The Telkom Way sebagai budaya perusahaan. The Telkom Way itu mengandung nilai-nilai luhur yang diyakini mampu mencapai visi misi perusahaan. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam The Telkom Way ini pada dasarnya sudah terkandung di dalam core value akhlak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya itu. Telkom sendiri menerapkan nilai perusahaan dengan sangat baik, seperti contoh nilai amanah. Para karyawan telah menerapkan disiplin dasar bekerja melalui absen dan monitoring pencapaian pekerjaan melalui aplikasi internal Diarium. Untuk selanjutnya nilai kompeten. Di sini nilai kompeten dia terus berupaya untuk melakukan peningkatan kompetensi yang dimiliki karyawan melalui berbagai latihan seperti Great People Development Program, e-learning, webinar, dan sebagainya. Sementara untuk harmonis, itu manajemen telah memfasilitasi insannya dengan berbagai agenda pembinaan rohani karyawan sesuai dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya, nilai loyal dijadikan Telkom kepada karyawan untuk dapat berperan aktif dalam berbagai agenda employee volunteer program yang diselenggarakan oleh manajemen, seperti program Ayo Bikin Nyata yang saat ini berfokus pada penerapan COVID Safe di lingkungan masyarakat melalui sumbangsi masker dan APD kepada para tenaga kesehatan dan masyarakat. Sementara untuk menerapkan nilai adaptif, Telkom mendorong karyawan untuk mampu mengembangkan ide serta inovasi yang dimilikinya melalui inovasi manajemen platform seperti Amuba dan Hack Ide. Selanjutnya untuk nilai kolaboratif, manajemen mendukung terciptanya kondisi lingkungan kerja yang mampu bekerja sama secara luas melalui penugasan lintas unit serta adanya perubahan struktural organisasi menjadi lean and agile. Demikian untuk presentasi saya. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah presentasi. Nah, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, terutama apa yang dijelaskan oleh Mbak Citra tentang Pertamina ya. Nah, saya sedikit mengomentari, ingin menambahkan ya, bahwa Pertamina merupakan lembaga yang sangat membanggakan di dalam negeri ini ya. Salah satu keberhasilannya yang paling saya catat itu adalah keberhasilan dalam mengambil alih blok migas dari tangan pemain asing yang selama ini mendominasi. Nah, diantaranya adalah peralihan kepemilikan blok Mahakam dari Total atau Prancis dan blok Rokan dari Chevron AS ke Pertamina. Nah, ini sangat menunjukkan bahwa Pertamina merupakan lembaga yang sangat kompeten, ya sama seperti yang di Kemendikbud ya, sudah banyak prestasi yang diperoleh. Demikian, barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan, saya persilahkan. Iya Mbak, mungkin saya izin menambahkan ya, saya setuju dengan yang tadi Mbak Ani sudah bilang, Pertamina menjadi yang terdepan gitu kan, salah satu yang terdepan dalam penerapan akhlak dan juga kerjasama. Kalau tadi Mbak Ani membahas tentang Kemendikbud, saya ingin sedikit mengomentari gitu ya, Kemendikbud yang Mbak Ani tadi kan ke arah kita ranah dosen dan mahasiswa gitu ya. Tapi mungkin kalau dari instansinya sendiri ingin saya tambahkan juga kalau salah satunya kolaboratif, misalnya Kemendikbud saat ini bekerja sama dengan Kemenkyu untuk mengadakan beasiswa satu jalur dari yang sebelumnya hanya Kemendikbud saja, hanya Kemendikbud sendiri, Kemenkyu sendiri akhirnya jadi satu di beasiswa LPDP seperti itu. Itu salah satu kolaboratif yang dilakukan oleh Kemendikbud. Sama mungkin yang kedua di sisi adaptifnya ya Mbak, ada salah satu pembaharuan yang dilakukan di mana Pak Nadiem mulai menghapus sistem UN dan juga saat ini ada kurikulum 2022, kurikulum Merdeka yang sedang dirancang gitu. Jadi insya Allah mulai tahun ini anak-anak sekolah akan ada kurikulum baru, kurikulum Merdeka, di mana itu lebih sesuai dengan minat bakat siswa. Seperti itu sih Mbak.
kalau komentar dari saya. Terima kasih Mbak Citra. Oke, baik. Teman-teman yang lain ada yang mau berkomentar, silakan. Izin Mbak Ani. Ya, saya ingin mengomentari core values ASN yaitu berakhlak yang sudah diterapkan di PT KAI. Karena menurut saya pelayanan dari PT KAI ini mirip dengan yang saya ceritakan, yaitu tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dari baik PT KAI maupun BPJS Ketenagakerjaan itu sama-sama menerapkan nilai berakhlak, sudah mendapat penghargaan, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak seperti bank dan lain-lain, kemudian menyediakan aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk pelayanannya, mulai dari untuk PT KAI sendiri misalnya mulai dari memesan tiket sampai dengan pembayarannya, sehingga dia berkolaborasi dengan bank-bank misalnya, sama seperti BPJS Ketenagakerjaan yang untuk pencairan JHT-nya itu bekerja sama juga dengan bank-bank. Nah, itu cukup mempermudah kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari lembaga-lembaga atau BUMN yang ada di Indonesia ini. Demikian sih Mbak Ani. Baik, terima kasih Mbak. Silakan teman-teman yang lain. Izin Mbak Ani, saya mau coba mengomentari dari presentasi dari Mbak Iva tentang Telkom. Kita sama-sama membahas kaitan dengan BUMN ya Mbak. Namun di sini sektornya berbeda gitu ya. Satu sektor komunikasi dan satu lagi adalah sektor transportasi. Kalau saya lihat sih di sini PT KAI dan PT Telkom ini sama-sama bersaing gitu ya, sama-sama bersaing seperti juara 1, juara 2, juara 2, juara 1 gitu. Kalau dilihat dan dari referensi yang saya baca memang karena memang triggernya punya ranah ininya masing-masing gitu. Satu di bidang telekomunikasi, yang satu beda memang bidang-bidang di transportasi, dan dua-duanya adalah nilai loyalnya itu dan nilai loyalnya itu terhadap negara memang sangat dibutuhkan gitu ya. Dan dua-duanya ini adalah salah BUMN yang memang menjadi andalan, salah satunya ya menjadi andalan, termasuk juga tadi yang Mbak Citra Pertamina di bahan energi, kemudian yang Mbak Iva di komunikasi, kemudian yang PT KAI dari transportasi. Dan ini juga PT KAI juga pasti berkolaborasi juga dengan Telkom bagaimana bersama-sama, termasuk juga Pertamina berkolaborasi juga Pertamina, karena saya pengguna setia PT KAI setiap akhir minggu untuk menggunakan kereta api, dan saya di sana juga lihat bagaimana mengangkut bahan bakar itu ya menggunakan kereta juga, termasuk KAI aksesnya juga pasti bekerja sama dengan Telkom untuk komunikasi yang lancar dalam pemesanan tiket begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dan mencoba mengomentari kaitan dengan Telkom tadi. Ya, silakan Mbak Iva berikutnya. Baik, menurut saya untuk BUMN sendiri sebenarnya sudah memiliki cara-cara tertentu untuk meningkatkan nilai core value akhlak itu sendiri, seperti PT Telkom, Pertamina, juga PT KAI. Jadi di sini juga ada lomba ya Mas ya, dan Mbak Citra juga di situ, di dalamnya kita diuji ataupun dinilai bagaimana cara kita meningkatkan nilai core value akhlak itu sendiri pada setiap bidang yang kita kuasai. Seperti di Telkom sendiri itu kan juga dia memiliki dia bisa menjadi juara umum akhlak award. Jadi akhlak itu sendiri kan diperingati 1 tahunnya itu September kemarin. Jadi di sana itu ada beberapa award yang ditampilkan. Kalau di Telkom sendiri itu dia mendapatkan kompeten terbaik, kemudian loyal terbaik, dan indeks implementasi kolaboratif terbaik. Di situ jadi mungkin dari BUMN sendiri itu supaya semua di dalam perusahaan di BUMN itu supaya bisa meningkatkan core value akhlak yang baik, mungkin dari situ juga bisa meningkatkan nilai core value tersebut. Demikian Mbak. Baik, terima kasih teman-teman, sepertinya sudah semua ya. Nah, semoga apa-apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita menjadi ASN yang berakhlak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.